Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan kembali belajar bersama mengenai bentuk akar. Setelah kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk perpangkatan dan sifat-sifatnya, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Jika kita mencari nilai akar pangkat N dari bilangan A adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Hasil akar B dengan B lebih besar dari 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika A pangkat N sama dengan B, maka nilai dari akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Itulah pengertian dari akar suatu bilangan. Sifat-sifat perpangkatan di dalam bentuk akar ini, jika untuk M dan N bilangan positif berlaku akar pangkat N dari AB, A kali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B dengan AB lebih besar dari 0. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, ini akar di dalam akar. Jadi akar pangkat M dari akar pangkat N dari A, jika kalian mendapati akar di dalam akar, maka akarnya itu tinggal dikali menjadi akar pangkat M kali N dari A dengan A lebih besar sama dengan 0. Ya, sedangkan sifat yang ketiga, jika akar pangkat N dari A per B sama saja dengan akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B, dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Kita lihat contoh. Sederhanakan. Kita menggunakan sifat yang pertama. Akar 72. Bagaimana kita mau menyederhanakan akar 72? Jadi pertama kali kita mau mencari, bisakah akar 72 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2? Kita coba mencari bilangan berpangkat 2. Mulai dari 4, 9, 16, ya kan? 25, 36 dan seterusnya. Dan kita akan peroleh akar 72 itu adalah akar 36 dikali 2. Ini bilangan berpangkat 2, ya kan? Sehingga akan sesuai dengan sifat yang di atas ini, maka akar 36 sama saja akar 36 dikali akar 2. Kita sederhanakan menjadi akar 36 berarti 6. Berarti 6 akar 2. Oke. Bagaimana dengan akar 108? Seperti yang contoh 1A. Kita mencari lagi bilangan berpangkat 2 dari 108, yaitu tetap 36. 36 dikali 3 adalah 108. Dan 36 adalah bilangan berpangkat, kita uraikan menjadi akar 36 dikali akar 3. Akar 36 berapa? 6. 6 akar 3. Ya, bagaimana dengan akar pangkat 3? Kalau akar 108 kan pangkat 2, akar pangkat 2 enggak jadi masalah. Tapi akar pangkat 3 berarti kita pakai sifat dari A dan B, carilah bilangan yang berpangkat 3, ya kan? Tadi itu berpangkat 2. Nah, sekarang yang berpangkat 3 kira-kira berapa? Ya, 64 kali 3. 64 dikali 3 itu 192. Kenapa kita gunakan 64? Karena 64 itu adalah bilangan berpangkat 3, yaitu 4 dipangkat dengan 3. Sehingga kita akan uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 64 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 64 sudah saya sampaikan tadi adalah 4. Jadi 4 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3. Demikian juga dengan akar pangkat 4 dari 405. Jadi carilah bilangan yang berpangkat 4, yaitu 81 dikali dengan 5. 81 itu 3 pangkat 4, jadi bilangan berpangkat 4 ya. Jadi mengapa harus dicari bilangan berpangkat 4? Agar bisa disederhanakan dengan akar pangkat 4-nya.
Oke, ini kita uraikan menjadi akar pangkat 4 81 dan akar pangkat 4 dari 5. Akar pangkat 4 dari 81 itu adalah 3. Jadi 3 dikali akar pangkat 4 dari 5. Oke. Bagaimana kalau menggunakan huruf? Ini tadi bilangan, sekarang menggunakan huruf. Cara untuk menyelesaikan ini sama dengan contoh nomor 1 tadi. Yang penting kita harus mengetahui prinsipnya, ubah semua ke bilangan berpangkat 2. 80 itu diuraikan menjadi 16 kali 5, A pangkat 4, B pangkat 2 dikali B. Akar 16 itu adalah 4, A pangkat 4 dibagi 2 menjadi A pangkat 2, B pangkat 2 diakarkan menjadi B. Yang tidak bisa keluar dari akar adalah 5B, jadi makanya ini. Oke, mudah bukan? Ya. Bagaimana dengan akar pangkat 3 dari 32X pangkat 5? Seperti biasa, ubah lagi ke pangkat 3. Jadi, ini kita bisa ubah 8 dikali 4. 8 itu bilangan berpangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. X pangkat 3, Y pangkat 3, Y pangkat 2. Ini kalau kita jumlahkan kan pangkat 5 semua kan? X 3 tambah 2, 3 tambah 2. Kenapa diubah kita ke pangkat 3? Supaya kita bisa sederhanakan dengan akar pangkat 3-nya. Untuk bisa keluar dari akar ini. Oke, kita keluarkan akarnya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu adalah X. Akar pangkat 3 dari Y pangkat 3 itu adalah Y. Yang tidak bisa keluar adalah 4X pangkat 2, Y pangkat 2. Oke, ini. Oke, nah sama juga dengan bagian C. Bagian C itu kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat 4. Jadi kita uraikan aja. Ini semuanya berpangkat 4, jadi 16 dikali 4. 16 kali 4 kan 64. Oke, nah sekarang kita keluarkan dari akar ini. Yang mana yang bisa keluar? Ini 16. 2 pangkat 4 dari akar pangkat 4 itu adalah 2. Akar pangkat 4 dari A pangkat 4, A. Akar pangkat 4 dari B pangkat 4, B. Akar pangkat 4 dari B pangkat 4, B. Jadi dapatkan 2ABB. Yang tidak bisa keluar adalah 2 pangkat 2 dengan A pangkat 3. Ini tidak bisa, ya kan? Karena di pangkat 4. Sedangkan ini cuma pangkat 2 dan 3. Kita sederhanakan. Ini sudah sama. Kalau dikali pangkatnya ditambah menjadi 2AB pangkat 2. A kali akar pangkat 4 dari 4A pangkat 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut. Sederhanakan nomor bagian A. Ini soal adalah sifat yang kedua, yaitu akar di dalam akar. Kalau kalian mendapati soal begini, ya akarnya tinggal dikalikan aja menjadi 3 dikali 5 menjadi akar pangkat 15 dari 4X. Oke, nah, demikian juga bagian B. Ini tinggal dikali 4 dikali 2. Ini kan 2 kan tidak pernah ditulis dalam bentuk akar. Jadi 4 dikali 2. Jadi akar pangkat 4 dari 6X. Bagaimana dengan nomor 3? Untuk nomor 3 ini bentuknya tidak sama dengan sifatnya. Sifatnya ini kan tinggal dikalikan langsung 3 kali 5, 4 kali 2. Sedangkan ini masih ada bilangan 3 sebelum akar M. Untuk menyelesaikan ini kita harus mengetahui sifatnya. Jadi sifatnya itu 3 ini kita akan ubah dulu untuk masuk ke dalam akar M. Jadi tidak langsung masuk 3M, tidak, tetapi dia akan berubah menjadi 9M. Kenapa? Karena akar 9 itu adalah 3. Ini. Nah, sekarang sudah sama akar jadi tinggal dikali 2 kali 2. Jadi akar pangkat 4 dari 9M. Oke. Sama juga dengan bagian D ini. 3A ini kita harus masukkan dulu ke akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari A. Caranya memasukkan, dia harus cari bilangan yang bisa dimatikan dengan akar pangkat 4 atau dihilangkan dengan akar pangkat 4, yaitu 81. Nih.
A-nya juga A pangkat 4. Karena A pangkat 4 dari akar pangkat 4 dari A pangkat 4 adalah A. Akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Nah, ini kan sudah sama, 3 kali 4 berarti 12. Akar 81 A pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena kembali lagi bilangan berpangkat, jika pangkatnya dikali bilangan pokoknya sama maka pangkatnya ditambah. Oke? Bagaimana ini? Buktikan akar di dalam akar. Oke. Untuk menyelesaikan ini, kita selesaikan saja yang ruas kiri. Sedangkan ruas kanan ini menjadi pembuktiannya. Betulkah? Jika kita sederhanakan ini, kita akan dapatkan akar pangkat 24 dari X pangkat 7 kurang X pangkat 6. Ini. X-nya ini saya masukkan ke akar pangkat 3-nya menjadi X pangkat 3, ya kan? Nih, tuh X pangkat 3. Tapi masih ada lagi akar. Saya masukkan lagi ke akar X kurang 1 menjadi X pangkat 6. Nih. Oke, sehingga tinggal dikalikan 4 dikali 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2. X pangkat 6 dikali X kurang 1. Oke ya? Nah, sekarang kita sederhanakan. 4 kali 3 kali 2 itu kan 24. Jadi akar pangkat 24. X pangkat 6 dikali X berarti X pangkat 7. X pangkat 6 dikali min 1 berarti X pangkat 6. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 4, akar pangkat 24 dari X pangkat 7 kurang X pangkat 6. Jadi terbukti. Oke? Kita lanjut. Akar 5 ditambah dengan akar 14 ditambah akar 1 ditambah akar 9. Banyak yang mengatakan, Pak, susah sekali ini dan sebagainya. Karena apa? Kalian tidak fokus dengan soal, kalian tidak mencermati soal dengan baik. Ya kan? Nanti kalau sudah dijawab, pasti akan mengatakan, ih, gampangnya Ji. Ya kan? Nah, untuk itu, coba perhatikan baik-baik ya. Bapak mulai kerja dari belakang ini. Akar 9 itu berapa? 3 menjadi 1 ditambah 3, ya kan? Nih. 1 ditambah 3 itu berapa? 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti 14 tambah 2. Nih. 14 tambah 2 itu berapa? 16. Berarti akar 16 berapa? 4. Berarti 5 tambah 4. Oke. 5 tambah 4 itu berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Oke. Gampang kan? Ya. Memang kalau dilihat memang agak susah, tapi kalau kalian cermati soal ini dengan baik, maka kalian akan dapatkan jawabannya yang benar, ya. Nah, kita mau merasionalkan bentuk akar kuadrat. Ada bentuk A per akar B. Ya. Jadi A per akar B, untuk merasionalkan ini penyebutnya namanya saja merasionalkan penyebut. Berarti penyebut ini yang kita kerja. Jadi A per akar B, nah kita kalikan dengan penyebutnya saja akar B per akar B. Sehingga akan diperoleh A akar B per B. Ini sudah rasional penyebutnya. Oke, dalam bentuk huruf ya, variabel. Oke. Ya. Bagaimana kalau dia dua suku? Nah, ini A 1 tambah A tambah akar B. Nah, ini caranya kita kalikan dengan A dikurang akar B, lawannya. Kenapa? Karena penyebutnya ini supaya dia bisa hilang, dimatikan. Kita menggunakan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat yang ujung-ujung saja yang dikali. Jadi A dikali A, akar B dikali min akar B. Sehingga akan diperoleh hasil, nih, A dikurang akar B per A pangkat 2 kurang B. Jadi ujung-ujung saja. Untuk selisih 2 kuadrat. Mengapa Pak hanya ujung-ujungnya yang dikali? Karena A dikali min akar B itu min A akar B. Plus akar B dikali A sama dengan plus A akar B. Jadi A akar B dikurang A akar B mati. Jadi sisa
A dikali A pangkat 2, akar B dikali akar B dapat min B. Ya kan? Itu selisih 2 kuadrat. Lebih mempermudah. Demikian juga yang nilai minus. Ya, sama caranya, kalau dia tadi minus, plus lawannya minus, minus lawannya plus. Sehingga akan diperoleh hasil yang sama penyebutnya. Oke? Kita lihat contoh. Sederhanakan 2 dibagi akar 5. Ya, sekalikan saja akar 5 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Mudah bukan? Ya. Sama juga dengan 7 akar 18. Menjadi 7 akar 18 kali akar 18 per akar 18. Akar 18 ini sama saja 9 dikali 2. Maka kita akan peroleh dapat 3 akar 2. Ya, 3 dibagi 18, 6. Jadi 7 akar 2 per 6. Oke ya. Akar 5 dibagi akar 6. Nah, ini kalian tidak perlu repot. Bagi saja akar 5 dibagi akar 6. Kalikan dengan akar 6 dibagi akar 6. Akar 30 per 6. Oke. Nah, bagaimana kalau dia pangkat 3? Akar pangkat 3. Ya, kalikanlah dengan bilangan yang bisa dia disederhanakan. Yaitu bilangan berpangkat 3 juga. Berarti 4 dikali berapa supaya dia berpangkat 3? Yaitu 2. Karena 4 kali 2 adalah 8. 8 itu adalah bilangan berpangkat 3. Bisa disederhanakan dengan akar pangkat 3. Jadi 2 akar pangkat 3 bagi 2 dan 2. Pak, apakah tidak mengubah soal ini? Tidak. Karena akar pangkat 3 dari 2 dibagi akar pangkat 3 dari 2 adalah 1. Tidak mengubah. Kebetulan di sini 2 dengan 2 sama. Karena dalam bentuk perkalian ini bisa dihilangkan. Jadi 2 dibagi 2 1. Jadi sisa akar pangkat 3 dari 2. Nah, bagaimana kalau menggunakan huruf? Sama saja. Jadi kita kalikan, ya ini, untuk bilangan berpangkat 4. Jadi 27 dikali 3, 81. Itu kan 81 bilangan berpangkat 4. Jadi 3 pangkat 4. Sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 3. Sehingga diperoleh hasil, ini 2A. Di atas masih ada A, di bawah juga masih ada A. Kita bisa sederhanakan, kita hilangkan A-nya. Menjadi 2 akar 4. Oke. Demikian juga B dibagi akar 32B. Kita sederhanakan menjadi B kali akar 32 per akar 32. Sama dengan B akar 32B per 32B. Akar 32B ini kita bisa sederhanakan lagi. Menjadi 16 dikali 2. Berarti B dikali akar 16 kali 2B. Akar 16 itu adalah 4. Kita keluarkan dari akarnya menjadi 4B akar 2B per 32B. Sama dengan 4B dibagi 32 akar 2B per 8. Oke, itu dalam bentuk sederhana. Oke. Ya, bagaimana kalau suku 2? Ya, suku 2. 2 dibagi akar, nah, kita kalikan ini minus, berarti lawannya adalah plus. 2 dikali akar 2 menjadi 2 akar 2. 2 dikali 3 menjadi plus 6. Suku ujung dengan ujung. Akar 2 dikali akar 2. 2 minus 3 dikali 3, 9. Jadi minus 7. Ya kan? Dapat minus 2 akar 2 tambah 6 per 7. Pak, kenapa tidak minus 7? Sama saja. Mau minusnya di sini, mau di sini, di atas boleh. Yang jelas hasilnya minus. Oke? Oke, ya. Nah, sama juga dengan 4 dibagi akar 5 ditambah 2. Ya, kalikan saja. Ini akar 5 dikali 4 dikali akar 5 itu 4 akar 5 dikurang 8. Akar 5 kali akar 5 5, 2 dikali min 2 min 4. Sehingga 4 akar 5 kurang 8 per 1. Kalau dibagi 1 kan hasilnya tetap 4 akar 5 per 8. Bagaimana jika penyebutnya bentuknya akar, di bawah juga pembilangnya bentuk akar, penyebutnya juga suku 2 berbentuk akar. Ya. Sehingga kita akan peroleh hasil, kita kalikan nih, akar 2 dikali akar 3, akar 6.
Akar 2 dikali min akar 2, 2. Sehingga akan diperoleh akar 6 kurang 2. Demikian juga akar 5 ditambah 2. Kita kalikan akar 5 ditambah dengan akar 2 dibagi dengan akar 5 dibagi akar 5 ditambah 2, sehingga akan diperoleh akar 5 dikali akar 5 ini ya. Di kelas 7 diajar mengenai operasi aljabar suku 2 dikali suku 2. Jadi akar 5 dikali akar 5 ini akar 5 dikali 2, 2 akar 5, 2 dikali akar 5, 2 akar 5, 2 akar 5 ditambah 2 akar 5 dapat 4 akar 5, 2 dikali 2, 4 ya. Suku 2 kali suku 2, sehingga akan diperoleh hasil 9 ditambah 4 akar 5. Oke. Kita lihat mereduksi induk sebuah akar. Ini sama saja jika kita mau sederhanakan akar pangkat 6 dari 4x pangkat 2. Ini ya. Menjadi 4 itu 2 pangkat 2. Akar pangkat 6 itu adalah 1/6. Jadi 2 dikali 1/6 dapat 2/6. X pangkat 2 per 6 ya. Jadi 2/6 kita sederhanakan 2 pangkat 1/3 kali X pangkat 1/3. Nah, ini sudah sama. Jadi akar pangkat 3 dari 2x. Sama juga ini 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 per 6 dikali Y pangkat 2 per 6. Kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2 per 3 Y pangkat 1/3. Berarti ini penyebutnya 3, berarti sudah akar pangkat 3. 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti 9 akar pangkat 3 dari 9Y. Oke. Ini mereduksi, hanya mereduksi saja. Dan terakhir ini polinomial ya. Sederhanakan bentuk akar polinomial berikut. Ini kita samakan saja penyebutnya. Ini akar 3. Sehingga kita akan 9x pangkat 2 dikurang 6x tambah 1 itu kita faktorkan, kita akan memperoleh hasil 3x kurang 1 pangkat 2. Di kelas 7 sudah diajar ya. Lalu akar 3x kurang 1 pangkat 2 dibagi dengan akar 3. Nah, kita rasionalkan akar, karena penyebutnya masih akar 3. Jadi kita kalikan akar 3 per akar 3. Ini akar dengan pangkat 2 bisa mati. Sehingga kita akan peroleh hasil 3x kurang 1/3 akar 3. Oke, mudah dipahami bukan? Ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan silakan kalian melihat tugas kalian di Google Classroom. Silakan dikerja untuk memperdalam materi yang Bapak berikan hari ini. Oke, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.